Jadi pertama kan ini tuh ada fase namanya pemeriksaan hematologi. Nah khususnya di anemia. Jadi di pemeriksaan ini tuh ada pemeriksaan fisika umum yang mulai dari head to toe-nya, sama nanti ada auskultasi pada palpasi yang di limpa sama lien, sama ada limpa sama hepar. Oh iya, limpa sama hepar. Limpa sama hepar, sama ada auskultasi ini jantung buat dengar nomor sistoliknya. Sama ada pemeriksaan status generalis dulu di awal. Kayak biasa Indonesia Raya dari awal, perkenalan diri, sama bla terus masuk ke persiapan pasien. Nanti pasiennya diminta untuk menunggu dulu ke bed pemeriksaan, terus dibilang dulu di awal kalau nanti pemeriksaannya butuh untuk lepas pakaian, karena nanti kita butuh untuk palpasi sama auskultasinya. Nah terus udah dari situ kita persiapan alat. Kalau alatnya sih harusnya ada stetoskop sama penlight buat inspeksi nanti bagian mulutnya, tapi kalau nggak ada nggak usah disebutin. Terus sama simple hand machine jangan lupa. Terus masuk ke status generalis. Observasi dari awal, status generalis itu ada 4 poin. Dari keadaan umumnya, sakit berat, sedang, ringan, atau nggak sakit, disesuaikan lagi sama soalnya nanti si pasiennya datang dengan keluhan apa. Terus kesadaran pasien disebutin aja. Mungkin nanti kesadarannya nggak akan yang sampai somnolen, sopor atau sampai koma. Mungkin nanti antara komposmetis atau apatis aja si pasien itu kesadarannya. Terus tanda vital sama antropometri itu nggak usah dilakuin, jadi nanti disebutin aja. Disebutin nggak hasilnya? Kalau di situ terus disebutin aja. Kalau disebutin kan terus, kalau nggak disebutin? Asal nggak sih? Asal aja. Yaudah, mungkin kalau anemia nanti si pasiennya datang dengan keluhan pucat atau sebagainya, bisa disebutin frekuensi nafas atau frekuensi nadinya yang biasanya tinggi. Untuk tekanan darah sama suhunya biasanya normal. Terus pengukuran antropometrinya tinggi badan sama berat badan aja, karena kalau panjang badan itu buat bayi. Dan disebutin mungkin masalah aja apa disebutin? Tinggi badan sama berat badannya. Terus untuk pemeriksaan fisiknya masuk yang anemia aja, jadi yang perdarahan sama kegandasan nggak usah dilakuin. Dilihat dulu, jadi kan misalkan posisi pasiennya tiduran, itu nanti pemeriksaan fisiknya enggak berurutan, misalkan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, tapi berurutannya itu head to toe. Jadi dari awal dulu, dari mukanya, facies pulih ada atau enggak. Biasanya facies pulih kan adanya di pasien-pasien yang anemia yang thalassemia. Jadi kalau misalkan yang defisiensi B12 biasanya nggak ada. Terus rambutnya ini diinspeksi sama dipalpasi. Di palpasinya tangannya dibuka lebar, jadi kayak dimasukin ke sela-sela rambutnya. Terus dibilang warna rambut, tekstur, kemudian distribusi rambutnya, sama mudah dicabut atau tidak. Terus matanya, konjungtiva sama sklera. Jadi nanti konjungtivanya ditarik ke bawah bagian matanya, sama yang atas perlu nggak dibalik itu? Bawah doang kan? Bawah doang untuk melihat ada sklera icteric atau enggak, sama konjungtiva anemis atau enggak. Terus selanjutnya untuk mulut itu harusnya pakai penlight kalau di video, jadi dilihat dari warna bibirnya. Terus nanti diminta si pasien untuk buka mulut, dilihat dari mukosa mulutnya pucat atau tidak, kemudian lidahnya halus atau merah atau enggak, atau normal-normal aja, sama ada stomatitis angularis atau enggak, sama oral page. Stomatitis angularis ada di fotonya di kitab itu yang kayak sariawan di pinggir bibir, sama kalau oral page itu di bagian dalam mulut, jadi putih-putih kayak jamur gitu. Nah, terus untuk pemeriksaan lymphadenopatinya, misalkan posisi pasiennya tiduran, itu palpasinya tetap biasa sih sebenarnya. Harusnya sih dari yang submental, submandibular, sebutin nggak? Yang apa? Palpasi ini? Palpasi lymphadenopati. Sebenarnya submandibular Sebutin nggak sih? Sebutin aja sambil dilakuin. Tapi kan kalau misalkan posisi si pasien yang berbaring itu kan di posteriornya susah ya, jadi kita sebutin aja, tapi tetap dipalpasi bagian depannya aja. Urutannya ada submental, terus submandibular, terus superficial cervical ke depan, mid cervical, terus posterior cervical, terus superficial preauricular, postauricular, occipital. Preauricular, postauricular, terus ke depan berarti superficial cervical, mid cervical, posterior cervical, sama yang
supraclavicula yang terakhir. Terus untuk jantungnya itu ada auskultasinya, masuk di auskultasi. Sama untuk pemeriksaan takikardi ini sebenarnya bukan didengar tapi diraba dari nadi. Kalau misalkan di pemeriksaan yang di awal waktu pemeriksaan tanda-tanda vital kan udah diketahui tinggal disebutin ulang aja, tapi kalau misalkan belum di dua-duanya ya tangan si pasiennya kira-kira dihitung aja, disebutin hitungan dilakukan sama 15 detik. Kalau misalkan denyutnya reguler, tapi kalau misalkan irreguler berarti selama 60 detik full. Terus disebutin hasilnya dan disebutin apakah dia masuknya yang tadi atau enggak. Terus masuk ke auskultasi. Auskultasi itu untuk mendengar murmur di 4 katup, sebutin katupnya apa aja dan dilakuin di 4 katupnya, tapi nggak perlu disebutin katup tricuspidnya di mana, ini di mana. Takutnya kehabisan waktu karena ini bukan stase yang jantung. Ya kecuali ditanya. Terus baru masuk ke pemeriksaan hepatomegaly. Iya, hepatomegaly yang terakhir itu kayak biasa dipalpasi bagian hepar sama splitnya. Kalau buat hepar itu kita taruh tangan sebelah kirinya di bawah ini, terus itu diraba ke atas gitu pakai apa namanya ini jari. Terus kalau misalnya limpa itu tadi dia yang dari meningkatkan pengelapan sias. Nah mungkin nanti biar ada bayangan karena sekarang nggak ada mannequin juga, nanti di share video ke ini aja ke angkatan video skillpad. Nah terus udah dibilang kayak biasa ada pembesaran hepar sama liat atau enggak ini dari sias ke tujuh. Kalau yang batas kanan itu kan kita tentuin dulu midclavicular kanannya. Itu yang hepatomegaly yang buat pemeriksaan hepar kan dia dari sias ke atas ada. Sebenarnya bukan dari sias sih, dari sejajar sias. Karena sias kan di pinggir banget ya. Kalau itu di sejajar sias ke atas. Ngelakuinnya Jamal. Ngelakuinnya. Kan videonya ada. Oh, nggak suka banget ini. Iya, Nah, dulu dari sias. boleh. Sias. Ini dulu ya. Sias kepanjangannya. Spinaliaca Oh iya, anterior. Gue lupa DMS sudah berapa pertemuan. Jadi gue lupa lagi. Udah, terus lanjut ke kuku dilihat aja dulunya kukunya apa pucat stenosis. Gue lupa STTV nggak sih harusnya. Jadi kalau di situ sembilan. Terus palmar pucat atau enggak, sama terakhir itu kulit wajah sih biasanya yang dilihat. Udah sih kayak gitu aja. Ya. Berarti waktu pemeriksaan jantung kita periksa nadi dulu kanan kiri. Iya. Dua-duanya sih bareng buat ngelihat dia selain teratur apa enggaknya, terus barengan apa enggak tetapnya. Berarti ngelakuin waktu pemeriksaan jantung nadi dulu baru selesai. Iya. Sama disebut aja. Misalnya nadinya buat ngecek takikardi atau enggak. Kalau itu skordis perlu diperagukan itu skordis. Skordis enggak. Jadi sebenarnya tujuannya buat di auskultasi itu tuh cuma buat ngelihat dia ada multi skordis apa enggak. Atau tuh gejala anemia kan gitu. Mau ngelakuin nggak? Ada videonya kan? Bener lah Sih lu mau lakuin nggak? Kan gue dokumentasi. Ya udah gue sini gue dokumentasi ya. Gak usah. Oh, gue kayaknya itu dia mau ngelakuinnya. Mau apa? Mulai kan? Kapan-kapan. Orang disuruh bener. Takikardi yang takikardi itu kan ada yang usia 1 sampai 3 tahun. Kalau misalnya dia 2 tahun terus dia itu 80 kali sampai 130 berarti normal. Iya. Terus diapalin ya? Diapalin. Kita yang cek. Tapi biasanya sih pasien-pasiennya usianya yang udah Yang remaja gitu. Yang remaja banget masuk. Manakinnya juga nggak ada manakin usia 2 tahun. Iya. Ada nggak sih? Ada. Ada. Oh, ada di Yang ini yang buat sirkumsisi. Itu kalau misalkan si pasiennya anak kecil, itu tangan kirinya yang satu diletakin di punggung pasien di ICS 11 atau 12.
cuma tangan kanannya baru palpasi. Tapi kalau orang dewasa nggak perlu, di tangan kanan aja yang kerja, tangan kirinya nggak usah. Kalau di biasa kan Pemeriksaan itu tadi dimasukin nggak sih buat mendorong? Oh iya. ini nggak lebih. Dari kemarin itu kan selalu dimasukin gini tau. Kalau dia di sini Kan di skill kan biasanya kalau yang sprint itu kan dari depan tanah, tapi kalau nggak dari itu yang begini. Katanya buat mendorong jadi dilakuin di bawah juga. Biasanya buat dorong Iya buat dorong kepalanya ke atas. Pemeriksaan yang status generalis head to toe. Pertama dilihat dulu biasanya di dalam umumnya anemi itu kan ada facies scolae yang matanya melebar, jidatnya dahinya melebar. Terus biasanya yang paling umum tuh gak ada lekukan bibirnya itu facies scolae. Pertama kan dilihat inspeksi umum, terus juga apa nih dilihat kulitnya gak sih? Lihat kulitnya pucat apa enggak. Lihat juga mulutnya biasanya dari mulutnya bibirnya bisa kelihatan pusat apa enggak. Terus biasanya nanti disuruh buka mulutnya buat dilihat kalau enggak apanya nih? nggak boleh. Ya mulutnya. Kelihatannya apa kalau anemia? Kalau misalkan pucat ya pasti pasiennya. Terus kalau anemianya megaloblastik, lidahnya halus sama lebih merah lebih cerah. Nah, terus habis lihat itu kita lihat ininya pasien, maaf ya Pak, terus nanti dibuka gitu, lihat di konjungtivanya anemis apa enggak, terus kelihatannya dikterik apa enggak. Habis itu kita rambutnya kita iya sih rambut dulu. Terus generalis rambutnya kita giniin apa dievaluasi gini. Terus habis itu ada ditarik dikit maaf ya Pak buat ngelihat dia apa namanya rontok apa enggak, distribusi rambutnya, warna rambut, sama tekstur rambut. Terus itu kita lihat juga kukunya pasien maaf ya Pak buat ngelihat ada konoki apa enggak. Terus apa kukunya juga pucat apa enggak. Terus lymphadenopathy. Dari situ pemeriksaan lymphadenopathy yang dari sini ke sini itu biasanya pasiennya disuruh duduk ya, mulai dari apa namanya submandibula, mental, preaurikular, postaurikular, occipital, terus ini gue lupa lagi namanya apa? Superficial cervical, deep cervical, Belakang posterior. terus Posterior cervical. oh ya posterior cervical. Udah lihat dia ada pembengkakan atau enggak, ada sakit apa enggak, tanya ke pasiennya. Nah kalau udah tadi kan apa? Hepatomegaly sama hepatomegaly. Jantung dulu apa itu dulu sih? Jantung dulu. Jantung dulu baru periksa jantungnya. Itu pertama dilihat nadinya Pak, tangannya dua-duanya. Itu kita ukur selama 15 detik. Nadinya gimana? Dia denyutnya reguler apa enggak? Terus hitung juga denyutnya sama apa enggak? Hitung denyut per 15 detik. Kalau misalnya dia reguler, hitungnya 15 detik aja. Tapi kalau misalnya dia irregular, lanjut sampai 1 menit. Terus samain. Ya, gimana anjir? Lihat dia sama apa enggak. Terus kalau udah, habis itu kita auskultasi di bagian jantungnya sini di auskultasinya udah itu tuh buat ngeliat ada murmur sistolik apa enggak. Masih nah kira aja lah sini lah, ini tes 2. Jadi auskultasinya ada di 2 titik. Di CS2 yang parasternal dextra itu buat kalau melihat katupnya yang katup aorta, terus di sebelahnya CS2 parasternal sinistra itu tuh buat katup gue lupa namanya pulmo. Yang di CS4 parasternal sinistra itu katup tricuspid, sama nanti di bawah lagi itu ada CS5 CS5 parasternal sinistra itu tuh katup mitral. Tidak ada mitral yang mitral. Oh ya di itunya ya? Di mitral. Jadi ada 4 titik itu buat dilihat dia ada murmur sistoliknya apa enggak. Nah habis dilakuin pemeriksaan itu baru kita lakuin pemeriksaan si hepatosplenomegaly. Pertama di nah diginiin. Terus itu kalau misalnya yang hepat itu kita tekan gini, maka Pak Satu-satu ya, batas kanan terus iya. ada sana hepat lobus kanan terus lobus kiri. lobus kanan, habis itu di lobus kirinya.
Nah itu kalau misalnya yang kecil di umur ya itu kalau HEPA, tapi kalau misalnya spleen tangan kita ditaruh sini normal. Nah tangan terus ini habis itu dilakuin pemeriksaannya dari sias sampai ke apa namanya yang ujung sini arcus costae. Nah itu dilihat di situ, ditanya juga apa ada sakit apa enggak, terus ditaruh itu, terus rasain ada pembesaran apa enggak, itu buat limfanodenopati. Terus habis itu harus dilakuin itu apalagi ya. udah kulit tadi. Oh iya, udah habis itu udah pemeriksaannya kelar. Yang hepar itu waktu di apa ditekan kayak gitu itu waktu pasiennya ekspirasi. Iya, disuruh. Oh iya tadi lupa disuruh napas ya. Gila. Napas ya Pak. Gitu. Diraba. Dua-duanya pas ekspirasi. Ngikutin pola nafas pasien. Ya kayak tarik nafas Pak, waktu pasiennya hembuskan kita Iya. Masih lembat nih. Ayo satu orang lakukan. Jangan Kalau kasih yang perut kecil. yang lambung. Kenapa? kalau yang kapilasi itu nggak perlu ya? Nggak tahu. Juga Ini coba Diva.